Next, Betul. Will. Ya, di sini kita bisa lihat pasti ada kadang syukur-syukur dan sesiung sece semuanya pasti ada yang pernah bertanya, kalau misalnya makan telur itu hitungannya VG atau enggak sih? Atau minum susu itu VG atau tidak sih? Nah, di slide kali ini kita akan jelasin sedikit tentang secara singkat mengenai tipe-tipe vegetarian. Jadi syukur-syukur, jadi ke depan kalau misalnya ditanya, kamu vegetarian seperti apa? Nah, syukur-syukur dan teman-teman semua bisa dengan mudah jawab. Yang pertama adalah vegetarian vegan tipenya. Nah, vegan ini adalah seseorang yang tidak mengonsumsi daging serta tidak mengonsumsi makanan atau produk hewani seperti telur dan susu. Nah, ini jadi vegan adalah tingkat yang paling tinggi. Biasa kalau misalnya di ini memang cukup sulit ya, tapi pasti kita bisa kalau misalnya kita ada. Ya, next. Next, lacto-ovo vegetarian itu tidak konsumsi daging, tapi masih konsumsi produk hewani seperti telur dan susu. Nah, biasanya ini kita biasa konsumsi sehari-hari di kebanyakan relawan sekuser proses ya kebanyakan masih mengonsumsi produk hewani seperti telur dan susu, tapi tidak mengonsumsi daging-dagingan. Ini yang paling dasar ya, paling basic gitu ya. Biasanya sih ya kalau masih mau belajar ya begitu, tidak kita nggak konsumsi daging, tapi telur dan susu kita masih makan. Next. Ya, betul. Jadi next adalah lacto vegetarian, yaitu satu turunan dari lacto ovo vegetarian, yaitu masih tidak mengonsumsi daging, ikan dan lain-lain, dan juga tidak mengonsumsi telur. Namun masih mengonsumsi produk hewani seperti susu dan produk turunannya seperti keju, yogurt dan lain-lain. Next itu ovo vegetarian, yaitu tetap mengonsumsi telur namun tidak menikmati produk susu dan turunannya. Nah, ini biasa tipe-tipe ini biasa di Amerika ya, mereka bentuknya seperti begitu. Cuma kalau kita di Indonesia ya, kalau vegetarian ya berarti kita nggak makan daging, ikan dan sebagainya. Kita cuma makan seperti telur, susu, dan turunan-turunannya. Dan pokoknya kita nggak konsumsi daging. Nah, kalau vegan biasa kayak sefu-sefu, biku-biku, bikuni yang Mahayana itu sudah tidak mengonsumsi daging, produk hewani beserta turunan-turunannya. Tuh. Oke, next. Why vegetarian baik untuk kita, Billy? Why vegetarian baik untuk kita itu pertama karena kita bisa mengurangi kemungkinan kolesterol, hipertensi, tekanan darah tinggi dan kanker. Nah, kita kan ketahui kalau misalnya daging-dagingan itu sekarang kan mereka kenapa produksinya itu bisa begitu cepat karena mereka menggunakan bahan-bahan kimiawi. Tidak seperti dulu yang ternaknya itu alami memberikan pakan dengan memberikan makan jagung. Sekarang mereka menggunakan industri. Pokoknya ayam itu harus diproduksi paling cepat sebulan, 2 minggu lah kalau bisa udah cepat. Padahal sebenarnya ayam itu kita pelihara itu 3-6 bulan. Begitu kan Willy kan? Oke, next. Betul. Jadi memang yang harusnya prosesnya sangat pendek tapi sangat dipercepat sehingga ya terjadilah banyak penyakit-penyakit yang kita tidak ketahui seperti yang sudah disebutkan sama Tommy. Ya, kita lanjut. Pastinya dengan bervegetarian kita bisa mengurangi kalori di makanan sehingga kita bisa lebih fit. Jadi terkadang itu kita merasa wah gimana sih kita dengan pandemi seperti ini kita kayaknya mau lebih sehat, mau lebih fit. Nah, kira-kira solusinya apa? Salah satu solusinya adalah bervegetarian. Karena dalam satu piring kalau kita hitung satu piring sayuran dan satu piring daging, sudah pasti kalori yang ada di dalam sayuran jauh lebih rendah dibandingkan di daging gitu. Sehingga kita bisa jadi orang yang lebih fit. Serta juga ya kita butuh nutrisi-nutrisi yang bisa disesuaikan. Betul. Apalagi kan sekarang kan pandemi kita agak kurang gerak, yang biasa kita aktivitas sampai ke tempat kerja, ke tempat kuliah, ke sekolah. Sekarang kita di rumah saja sehingga kita lebih banyak karbo, fat
lemak gitu kan, sehingga itu nggak sehat bagi tubuh, sehingga disarankan untuk makan makanan vegetarian yang sehat dan bergizi. Ya, Lalu ya, juga ya. vegetarian membuat kita itu lebih energik, ya tentunya karena seperti yang kemarin-kemarin kita dengar dari Dokter Susianto ya itu ya. Nah, Susianto itu dia menjelaskan tentang mengapa vegetarian makanan-makanan vegetarian itu lebih bergizi. Karena ya yang dia jelasin itu ya karena kita ini kan sebenarnya pada dasarnya kita herbivore, tapi karena pengaruh-pengaruh masyarakat umum yang tidak mengerti dharma sehingga kita disarankan untuk makan daging lebih sehat dan sebagainya, padahal itu semua salah gitu. Oh, ya, Hmm. setuju. Hmm. Lalu next adalah kita bisa lebih mudah kontrol emosi dan stres dengan makan vegetarian karena kita bisa rasakan ya bahwa saat kita makan suatu daging itu ada sesuatu amarah yang di dalam daging ini. Ini memang secara psikologis ya, tapi amarah itu kita juga telan di dalam batin kita. Jadi secara tidak langsung kita pasti lebih mudah terkena emosi dan stres. Itu dari segi secara psikologinya. Tapi secara biologikanya juga menunjukkan bahwa riset menunjukkan bahwa kita juga bisa lebih mudah mengontrol emosi dan stres bila kita Betul, makan betul. vegetarian. Betul ya? Kita Ini bisa lebih kontrol ego kita. Nah, sebenarnya betul. secara pengalaman pribadi, kenapa kita menulis lebih mudah kontrol emosi dan stres gini. Jadi, makan daging itu sebenarnya itu kita mau ikutin ego kita. Misal, pokoknya kalau nggak ada daging nggak bisa hidup lah pokoknya lah kalau kebanyakan masyarakat gitu. Tapi sebenarnya itu pemikiran salah. Kalau kita bisa mengontrol ego kita, berarti kita telah menang akan ego kita sendiri. Kita yang kontrol ego kita, bukan kita yang ikutin apa kata ego kita. Dengan kita bisa kontrol ego kita, kita satu tingkat untuk mencapai Betul. pencerahan, untuk sampai kebudahan. Karena untuk mencapai kebudahan itu kan tidak gampang sih. Kita harus bisa kontrol emosi, kita bisa harus ada cinta kasih, kita dan sebagainya itu semua masih banyak. Dengan kita bervegetarian, tentunya kita satu tahap, one step ke depan gitu lah. Nah, terus next memiliki rasa cinta kasih terhadap semua makhluk tentunya. Ya, Komil? Hmm. Yes, betul. Jadi Hmm. kita kan pasti merasa ya, kadang kalau misalnya kita lihat beberapa hewan, misalnya anjing, kucing, wah kayaknya layak banget disayang-sayang. Kucing, wah lucu banget ya ini kucing Hmm. apa-apa. Tapi kenapa kita saat melihat makhluk-makhluk lain seperti ayam, misal sapi dan daging-daging lainnya, kita melihat bahwa makhluk itu sudah seharusnya dimakan. Lalu apa bedanya dengan anjing dan kucing dan makhluk-makhluk lain yang bisa dibilang lucu dan memang mereka layak untuk mendapat cinta kasih dari kita, dari Betul, betul, manusia. betul. Sekarang ini Dan kita bukan harus berarti kita manusia mengubah. artinya kita bisa Kita sekarang ini harus mengubah pola statement pikir, masyarakat betul. yang biasa mungkin kebanyakan orang bilang, kebanyakan kayak seperti teman-teman, kerabat bilang, oh vegetarian ini sejak dari nenek moyang kita juga udah makan daging kok. Sebenarnya kita ini sebagai manusia modern, ini kita harus berpikir ke depan. Kalau kita bisa vegetarian, itu ya Betul. kan keuntungannya kan juga bagi diri kita juga. Kalau makan daging ya seperti eh, Sally Seku bilang, itu seperti memupuk kuburan di dalam perut kita. Gitu. Jadi kalau Berapa kita banyak hewan, betul. bervegetarian, keuntungan positifnya juga banyak. Yang terakhir ini memiliki rasa cinta kasih terhadap semua makhluk, itu sudah pasti. Next. Nah, Oke. selain kita bervegetarian bagi diri sendiri, kita juga ada keuntungan juga yang baik bagi lingkungan kita. Ya, pertama, Will. Betul. Ya, yang paling pertama adalah kita bisa lihat saat kita karena industri makanan ini sudah menjadi satu kebutuhan ya. Jadi pasti sudah menjadi satu skala industri. Sehingga membutuhkan emisi, gas dan lain-lain. Dan kita bisa lihat bahwa tanaman ini mengeluarkan emisi gas yang jauh lebih sedikit dibandingkan hewan, binatang dan lain-lain. Nah, kita lihat sapi bisa mengeluarkan gas metane yang mempolusi udara jauh lebih berdampak dibanding polusi yang dihasilkan transportasi. Jadi terkadang kita melihat, wah ini gimana nih kita agar kita bisa menjaga bumi ini? Mungkin kita
kita biasa kemana pakai sepeda, harusnya pakai mobil. Salah satunya memang seperti itu. Tapi ada satu cara lagi, yaitu dengan bervegetarian. Karena dengan bervegetarian sehingga supply dengan terjadi kekurangan demand, lalu hasil supply-nya yaitu pabriknya harus mengurangi supply-nya. Sehingga lebih sedikit lagi hewan yang harus ter, ter, tereksekusi karena kita yang ingin mengonsumsinya. Nah, Betul, seperti itu. betul. Jangan karena kembali lagi jangan karena ego kita aja kita Itu. sehingga menyebabkan eh, kita menciptakan suatu karma buruk ya tentunya ya. Kita Ya, secara kita memang pikirannya di piring kita ini sudah dimasak oleh koki. Koki ini dari mana kita harus tahu asal usulnya dulu. Ini daging ini kita makan itu dari mana? Oh, pertama kali itu dari peternak, terus dari peternak ke distributor lalu ke misalnya eceran, terus lalu ke restoran lalu koki yang masak. Kita mungkin kebanyakan orang pikir, oh saya nggak berdosa karena eh, toh kita bayar pakai uang kok gitu. Nah itu pemikiran secara duniawi. Tapi kok pemikiran yang setelah manusia yang telah mendengar dharma itu, oh itu salah. Kan saya juga pernah baca tuh di buku karma 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 hukum sebab akibat. Dengan kita makan daging, nah itu efeknya itu juga semuanya juga kena karma buruk juga, harus kena hukuman juga. Kenapa? Dari pihak peternak dia membunuh, lalu pihak penjual dia menyalurkan hasil hasil potongan hasil dagingnya itu ke pihak koki memasak juga kena karma buruk juga karena dia memasak daging-dagingan. Lalu yang kita makan ya, ini kita seperti kuburan juga. Nah, semuanya kena karma buruk. Untuk apa kita mau makan daging kalau ujung-ujungnya karma buruk udah kayak seperti pantun seperti sudah jatuh tertimpa tangga gitu. Nah, lalu betul. yang Jadi, kedua ini, sebagai seorang vegetarian, kita juga bisa hidup berdampingan dengan seluruh makhluk tanpa melukai mereka. Nah, itu udah pasti ya. Kalau kita bervegetarian itu, kita sama semua makhluk pun bisa menjalin jodoh yang baik. Misal kita betul. makan ayam, kita lihat ayam, wah ini ayam goreng nih. Kan pemikirannya udah negatif gitu. Sehingga kita tidak menjalin jodoh, kita malah selalu membuat jalinan jodoh yang buruk. Kalau kita bisa bervegetarian, artinya kita sudah memutus rantai jalinan jodoh buruk dalam makanan yang sebenarnya sangat Betul. mudah ini untuk kita menentukan vegetarian atau enggak. Sebenarnya kita memutuskan vegetarian atau enggak itu tergantung diri sendiri. Kalau saya pribadi sih gampang, kalau mau vegetarian ya vegetarian gitu. Ya kan, Will? Hmm. Setuju. Jadi, Hmm. dari poin Tommy mungkin Willy mau sedikit tambah. Hmm. Kita selain kita menjalin karma yang baik dengan seluruh makhluk, ya kan, bahkan juga dengan sesama manusia, yaitu dengan kita tidak memakan hewan-hewan nih, otomatis orang koki yang di belakang yang sedang memasak itu tidak harus memasak hewan, sehingga koki itu tidak harus membeli dari distributor itu, sehingga balik lagi ke rantai-rantai itu dengan kita menjalinkan kita coba bervegetarian, kita bukan cuma membantu diri kita sendiri. Kesannya kayaknya kita hanya bantu diri kita sendiri, tetapi secara tidak langsung bukan hanya menyelamatkan hewan-hewan itu, tetapi menyelamatkan orang-orang yang harusnya bekerja di bidang itu, misal kokinya itu yang harusnya memasak daging itu, lalu distributor yang mendistribusikan daging itu, dan pabrik yang memproduksi daging-daging itu sih. Nah, Betul. Lalu ketiga betul. ini sangat menghemat Poin air. ketiga. Oh tentunya berdasarkan fakta yang kita ketahui seperti hewan-hewan pakan itu kan membutuhkan air yang sangat banyak. Betul. Sedangkan kandungan air bersih di dunia ini itu semakin sedikit, tinggal sekitar di bawah 20% air bersih yang tersedia. Yang kita ketahui itu seperti di Afrika ini kan kekeringan, kekeringan hebat dan sebagainya gitu kan. Ya kita harus empati. Masa kita mau kasih pakan minum tetapi kepada sesama manusia kita nggak mau kasih minum? Nggak, mana sisi empatinya gitu. Nah, dengan begitu kita kalau ada sisi empati, maka kita bisa menumbuhkan rasa cinta kasih kita. Dengan begitu kita juga bisa menghemat air. Kenapa bisa menghemat air? Karena kita kan pabrik itu kan akan mengurangi produksinya atau malah menutup menutup produksi
pakan itu, sehingga air bersih itu bisa dihemat dan bisa dipakai kepada orang yang lebih membutuhkan, seperti orang-orang yang di Afrika yang terlanda kekeringan, atau misalnya bencana-bencana alam. Air bersih itu bisa kita gunakan untuk hal-hal tersebut gitu. Setuju. Karena Lalu memang betul. yang terakhir adalah dia bisa, dengan bervegetarian kita juga bisa menurunkan kesempatan untuk tim riset untuk lanjutkan riset mereka tentang mempercepat hormon binatang. Jadi seperti yang Tommy Susyong sudah katakan sebelumnya, bahwa binatang saat ini itu jauh lebih cepat perkembangannya, yang harusnya mungkin butuh 3-6 bulan, bisa memproduksi dalam waktu 1-2 minggu. Sudah jadi, sudah besar. Yang dulu ukuran standarnya hanya satu ayam kampung hanya 2-3 kilo, sekarang satu ayam bisa 2-3 kali lipat dari ayam yang seharusnya. Jadi memang sudah karena banyak sekali permintaan dari pasar, yaitu manusia-manusia kita ini, sehingga tim riset ini harus cari terus kira-kira kimia apa yang bisa mempercepat produksi ayam ini. Kimia apa yang bisa membuat ayam ini lebih besar, lebih nikmat lagi untuk nafsu kita sebagai manusia. Betul. Jadi yang seperti yang saya bilang tadi juga kan. Nah, dengan dengan permintaan pasar itu, berarti permintaan kita sebagai manusia ini yang masih makan daging itu kan permintaan makin banyak karena populasi manusia itu kan semakin banyak tentunya. Dengan populasi manusia semakin banyak, tentunya mereka terus meriset, gimana kalau kita buat ayam cuma 1 hari 2 hari, ke depannya kan kita tidak tahu karena kecanggihan teknologi itu kan. Nah, tapi yang manusia makan itu ternyata bukan ayam-ayam sungguhan, tetapi ayam kimia yang ternyata lebih berbahaya daripada ayam kampung biasa gitu kan. Nah, kenapa kita tidak sekarang aja memutuskan kalau kita makan vegetarian, dengan kita makan vegetarian berarti kita menyayangi semua makhluk, kita hidupnya juga lebih bersih tentunya kan. Soalnya kalau kita ada riset, mereka taruh 1 kantong daging dan 1 kantong buah kan. Nah, mereka tinggalin aja selama seminggu di dalam 1 kantong plastik. Nah, setelah 1 minggu, yang daging keluar cacing-cacingan semua, sedangkan yang buah ini cuma keluar jamur dan air-airan. Nah, hal ini bisa dibuktikan kalau misalnya daging atau buah kita masuk ke dalam tubuh, nyatanya kalau daging itu kan berbahaya bagi tubuh kita tentunya kan. Nah, sekali lagi kalau makan vegetarian itu sangat bagus untuk kita semua. Begitu ya, Billy. Setuju. Yes. Ya, sekarang kita mau lanjut tentang kita mau mewawancarai yang seumuran kita ya, Seong Willy ya. Kita mulai dengan siapa, Willy? Dengan saya dulu ya. Oke, boleh. Ya, jadi Seku Sepo dan teman-teman semua, ya, hari ini kita kedatangan suatu narasumber yang masih muda, ya. Jadi beliau adalah Ketua Cecing Barat dan juga sudah menjadi vegetarian, ya. Langsung saja kita kenalkan Mima Tongshe. Halo, Syukur. Hai, Mima. Ya. Jadi Mima, gimana kabar? Luar biasa baik. Ya, jadi mungkin Syukur dan teman-teman semua mungkin belum kenal ya. Mungkin Mima boleh sharing sedikit udah berapa lama di Ceci dan lain-lain. Oke. Halo Syukur. Nama aku sebenarnya Misha Malvina, tapi seringnya dipanggilnya Mima. Nah, tahun ini aku berumur 20 tahun dan udah mengenal Ceci sejak 10 tahun yang lalu. Oke. Lalu Mima sendiri boleh sharing tentang pengalaman kok bisa mulai vegetarian, awal mula vegetarian seperti apa sih, Mima? Sebenarnya awal banget itu mulai vegetarian itu waktu dulu aku pernah sempat magang di suatu perusahaan nih. Nah, waktu makan siangnya itu kan harus beli ikan di tempat perusahaan itu. Waktu lihat makanannya kok rasanya lihat dagingnya tuh nggak selera, kayak kurang bersih. Tapi sedangkan lihat sayur-sayuran itu lebih fresh, jadi aku mulailah makan sayur-sayuran. Oke, jadi awal mula dari sana ya. Lalu selain itu kira-kira ada motivasi apa Mima untuk coba mulai vegetarian? Dan pas itu bertepatan banget ada 3 faktor yang bikin aku
mau full vegetarian selama 1 bulan dulu. Nah, waktu itu adalah bulan Mei bertepatan dengan Hari Waisak. Jadi aku memang sudah planning, sekalian aja aku vegetarian 1 bulan full. Lalu yang kedua juga aku sebenarnya lagi berencana untuk menurunkan berat badan alias diet. Jadi aku mikir kurang-kurangilah makanan yang terlalu berat. Jadi sekalian vegetarian. Dan yang terakhir lagi itu aku juga kebetulan lagi menyusun skripsi dan aku tuh percaya kalau misalnya dengan vegetarian dapat membantu kelancaran aku untuk sidang. Jadi aku bertekad untuk vegetarian full selama 1 bulan itu. Oke, ya mungkin saya boleh tanya ya tentang poin nomor 2, yaitu kan sempat Mima berencana untuk VG ya kan karena mau diet, ya kan? Lalu hasilnya sendiri ada nggak atau sama-sama aja? Nah, 1 bulan vegetarian itu pertama aku tuh beratnya 46, tapi setelah VG beratnya langsung turun 4 kilo. 4 kilo, jadi 42 kilo? Iya. Wah, jadi sukses nih dietnya ya. Jadi tadi kita sempat sharing juga tentang vegetarian itu bisa membawa badan kita yang lebih fit ya. Jadi benar ya. Oke. Lalu Mima sendiri kira-kira selama sebulan itu gimana? Susah nggak sih? Atau kira-kira ada kendala atau gimana? Kalau untuk aku sendiri, 1 bulan itu menurutku lancar-lancar aja ya. Karena aku udah bertekad untuk 1 bulan full, jadi full. Dan aku juga bukan anak yang meat lovers banget, jadi ngerasa kalau nggak makan daging sebenarnya nggak masalah. Oke. Tapi di saat itu Mima belum VG secara full ya? Belum VG. Oke. 1 bulan itu aja. Baru 1 bulan. Lalu kira-kira kenapa belum VG full langsung aja? Kalau memang kan Mima merasa wah kayaknya nggak jadi satu kendala nih, kenapa nggak langsung full aja sekalian? Nah, sebenarnya waktu aku vegetarian 1 bulan itu sebenarnya pingin sekali berencana untuk langsung aja vegetarian full. Tapi karena sebenarnya orang tua aku nggak mengizinkan kalau aku vegetarian full, jadi aku masih mendengarkan nasihat orang tua, jadi masih ada vegetarian tapi ada makan daging juga. Baik. Lalu tapi sekarang kan Mima udah full VG ya? Sudah full VG. Jadi kan kita semua mau belajar ya, karena pasti mungkin syuku-syuku atau bahkan teman-teman yang lain pasti melewati rintangan. Mungkin kita benar-benar ada niat untuk bervegetarian, tapi pasti ada roadblock, pasti ada kendala. Nah, mungkin Mima boleh sharing yang awalnya papa mama Mima tidak setuju untuk Mima VG dan pada akhirnya setuju. Itu kira-kira Mima lakukan apa? Sihir apa ini yang dilakukan? Oke, kan sebenarnya aku tuh waktu itu masih, jadi kalau weekdays aku masih vegetarian, namun kalau misalnya malam kan makan dengan keluarga, jadi masih sempat makan daging, weekend juga dengan keluarga teman masih makan daging. Tapi waktu itu misalnya aku lagi makan vegetarian ya, aku juga udah sering nih kode-kode ke orang tua aku, kayak misalnya lagi makan vegetarian, terus aku suka bilang vegetarian selamanya boleh ya gitu. Tapi pasti nggak dikasih gitu, kayak bilangnya nggak boleh, nanti kurang gizi gitu. Nah, tapi ada satu ketika aku sudah berpikir kayak aku mau bertekad vegetarian selamanya. Jadi aku pertama-tama aku langsung aja jalanin dulu vegetarian full tanpa izin, tanpa kasih tahu orang tua. Tapi kan saat bertemu dengan keluarga makan bareng, pasti kan ada makanan yang non-vegetarian. Ya. Nah, itu aku tidak makan, tapi makan vegetariannya aja. Itu sering sekali orang tua tuh suka nanya, kok nggak makan dagingnya? Nah, waktu itu aku langsung spontan aja bilang, kalau aku sudah vegetarian gitu. Jadi itu berlangsung berkali-kali selalu ditanya, kenapa nggak makan dagingnya? Jadi aku selalu tetap bilang aku sudah vegetarian. Dan setelah kejadian seperti itu berkali-kali dan pada akhirnya orang tua pun sudah kayak menyetujui kalau aku vegetarian. Oke, jadi kita bisa lihat ya, satu perjuangan itu kita aja kalau misal punya niat untuk vegetarian aja tidak cukup. Kita benar-benar harus berjuang untuk ingin jadi vegetarian full. Jadi kita belajar bahwa yang penting kita harus konsisten, kita harus benar-benar bertekad dan pasti penuh doa ya untuk kita bisa disetujui dan akhirnya bisa diberkatin untuk full vegetarian. Betul ya Mima ya? Oke, next. Saya juga dengar kan Mima kerja dan juga seorang influencer saat ini. Nah, kira-kira Mima ada lakukan apa nggak untuk maksudnya sharing VG atau gimana ke followers Mima? Karena aku suka
foto gitu, foto makanan yang aku makan, aku biasa langsung share juga ke media sosial. Dan juga senang nge-review makanan. Jadi sambil membantu juga orang-orang yang juga menjual makanan vegetarian, aku bantu mereka untuk nge-review makanan vegetarian mereka dan share di media sosial seperti di Instagram ataupun di YouTube. Oke, jadi kalau misalnya syukur-syukur ada makanan VG yang mau dijual, ada yang maksudnya mau lihat tanggapan rasa dan lain-lain, bisa di-review langsung oleh Mima ya. Jadi bisa langsung cek ya. Di YouTube-nya juga ada ya, Mima ya. Mima biasa di YouTube, Instagram gitu ya. Oke. Boleh. Jadi kita hari ini jujur belajar banyak ya dari Mima, karena Mima seorang pemuda dan memang sudah punya niat untuk jadi vegetarian, bahkan bukan hanya menjadi vegetarian saja, tapi mencoba untuk inspirasi banyak sekali di luar sana. Mungkin Mima ada kata-kata terakhir untuk Syuko-Syuko, kira-kira yang mau berjuang untuk VG, kira-kira ada kata-kata ini? Kalau dari Mima mungkin asalkan kita punya tekad, pasti kalau kita jalan vegetarian pasti akan jalan. Oke, jadi asal ada niat pasti ada jalannya, betul ya Mima ya. Oke, baik. Kangen sekali Mima atas waktunya, luar biasa sharingnya ya. Tentunya ini juga bisa menjadi contoh ya bagi kita sebagai anak muda ya, bagi adik-adik kita juga, bagi Syuko-Syuko juga. Sesuai tema kita juga hari ini, New Lifestyle, My Lifestyle is Vegetarian, kan? Betul. Oke, next kita mau narasumber selanjutnya ini sangat spesial ya, Syong ya. Mengingat dia baru berumur 13 tahun. Wow, Dia vegetarian tuh udah sejak 10 tahun loh, Syong. Padahal umurnya baru 13 tahun, Syong. Nah, tanpa berlama-lama kita panggil dia Jennifer Cendana. Ya, ya, Jennifer. Nah, Jennifer ini merupakan seorang murid dari Ceci School. Jadi, ya Jennifer ini tentunya juga ada vegetarian ya. Kita langsung tanya-tanya aja dia soal seputar vegetarian. Jennifer, menurut kamu apa itu arti vegetarian? Menurut saya arti vegetarian itu seperti makanan yang kita makan yang mengandung tidak mengandung hewani gitu. Ya itu aja. Ya betul lah, memang vegetarian itu tidak mengandung hewani. Lalu Jennifer, apa alasan kamu bervegetarian? Alasan aku bervegetarian itu seperti Jen merasa empati gitu sama hewan-hewan. Kan misalnya Jen aja kalau misalnya disuntik ya, udah sangat sakit gitu. Apalagi kalau misalnya hewan-hewan itu pastinya juga merasa takut dan sakit pas dipotong. Jen pernah ke Hualien bertemu master. Nah, Shefu mengajak kita jalan-jalan dan memutar video. Video itu tentang proses how to make nuggets ya. Jen lihat anak ayam itu langsung ditaruh di mesin gitu, itu pastinya kan sangat sakit gitu dan kasihan. Jadi pada saat itu Jen sudah berikrar untuk tidak memakan hewan-hewan gitu. Wow, tentunya sangat luar biasa ya, Syong ya, Syong Willy. Ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kita sebagai anak-anak muda untuk bisa bervegetarian. Terus next, Jennifer, pada umumnya orang menganggap vegetarian itu cuma makan sayur. Menurut kamu bagaimana, Jen? Menurut Jen memang makan sayur, cuma tidak sayur saja. Ya, bisa ada biji-bijian, seperti jamur-jamuran. Jamur juga enak loh, gitu. Oh, mantap. Jadi kan setiap hari kayak mama masak vegetarian gitu, masak sayur-sayuran. Mama masak ada yang brokoli, carrots, jamur, itu enak banget gitu. Wow, luar biasa ya, Syong. Ini bisa jadi referensi kita, Syong. Terus next, Jennifer, pesan buat Syuko-Syuko, Syuko-Syuko yang masih belum vegetarian, untuk vegetaris gimana ya, Jen? Menurut kamu?
Merjen untuk Seku Sepo Tacia yang belum bervegetarian, mungkin Seku Sepo bisa berharap mengubah pola makan hewani menjadi yang seimbang seperti sayur-sayuran, biji-bijian, buah-buahan. Dan Jen berharap itu Seku Sepo jangan menganggap hewan itu sebagai untuk yang dimakan, tapi sebagai teman baik kita gitu. Luar biasa ya, Jennifer nih. Kita kangen kepada Jennifer telah meluangkan waktu untuk bisa sharing dengan kita di acara hari ini. Oke, Kangen kangen Seku Jennifer Sepo. dan oke. Next, Willy Sejong. Kita ada video juga kan, Willy Sejong tentang anaknya yang bervegetarian yang lebih kecil lagi dari Jennifer Sejong. Betul. Ya, Siong betul ya. Tapi untuk videonya ini tadi kan ke mute ya nanti. Apa gimana ya? Kalau misal video ini coba ya saya coba kalau videonya ada di YouTube nggak di sosial? Nggak ada sih. tidak ada di YouTube ya. Kalau nggak saya di ini di chat room aja kali. Saya bantuin juga. Zoom chat ya. Bisa. Zoom chat ya. Tommy, kamu kan ada Tommy. Kamu kan Ya, ada ada. kan tadi? Ya. Ya, kamu bisa share. Nggak bisa Seku, soalnya ini kan di laptop nggak Seku kan, videonya di HP saya Seku. Nah ininya juga nggak keluar audio, nggak keluar suara gitu Seku. Kasih ke Aceng Sepuh kali. Aceng Nggak tahu, ya. ini lagi minta itu di chat room nanti. Willy udah ada. Saya udah ada tapi tidak audionya nggak ke play ya. Ke chat room aja Willy sosial. Atau ini kirim ke chat room bisa. Atau Tommy kirim ke WhatsApp-nya Seku bisa, Tommy. Kepotong Seku, soalnya Kepotong, datanya ya? terlalu. Seku ada Telegram. Ada Telegram ada sih, cuman gue pak ini. Coba ya, kalau misalnya Pak, saya ada. punya, coba tadi Willy share ini screen. aja share screen langsung itu aja. Coba ya, kalau misalnya saya share screen. Kedengaran nggak suaranya? Enggak ada suara. Nggak ada suara ya? Oke. Saya sudah kirim. Saya udah kirim ke Suceng Sepo
videonya Kali sekarang. sudah kirim Ya, ke Chun grupnya. Jie. Oh, udah ini udah selesai udah. Sebentar Sepo, belum ada ininya suaranya ya. Soalnya lagi kan. Kacang lagi. Jagung boleh. 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 Coba Dedek papai dulu. Oke, udah bisa ya? Oke Sepo. Gak ada suara, Cing Sesiung. Anak-anak, kenapa kamu mau vegetarian? Suaranya kecil. Mungkin boleh dari awal. Suaranya kecil ya? Ya, atau saya salah aja. Tadi Ah, Sally sudah kirim ke WhatsApp gua itu ya. Ini punya ya sudah ya. Susung soalnya gue masih download kayaknya masih ini internetnya lama. maksimumkan suaranya loh. Suaranya memang kecil kali ya. Ya mungkin. Coba saya ulangi. Vegetarian mau mama apa? Aku mau otak sama ayah sama apa? Sama bagana. Enak enggak? Enak. Makan sayur apa? Kacang. Masih belum bisa kesel ya? Jagung boleh? Boleh? Boleh. Capek. Jadi vegetarian mau mama apa? Jagung sama otak sama ayah sama apa? Sama bagana. Enak enggak? Enak. Makan sayur apa? Kacang. Kacang lagi. Jagung. Jagung boleh. Itu. Boleh. Nasi. Boleh. Capek. Boleh. Coba Dedek papai dulu. Iya, Mama. Apa itu vegetarian? Vegetarian adalah makanan sehat seperti sayur, buah, dan kacang, dan tidak memakan daging seperti ikan, ayam, dan sapi, dan binatang lain-lainnya. Kamu kan masih anak-anak. Kenapa kamu mau vegetarian? Karena saya tidak ingin membunuh binatang, saya menyukai binatang, dan sayur-sayuran adalah makanan enak. Sejak kamu vegetarian, apa yang Anda rasakan dengan badan Anda? Saya rasakan badan saya sehat, jarang sakit, tidak kurang bergizi, tumbuh tinggi, besar, dan kuat. Sudah berapa lama Anda vegetarian? Saya bervegetarian udah 6 tahun. Susah nggak untuk bervegetarian kalau lagi keluar jalan-jalan? Tidak, Kenapa? karena zaman sekarang udah bisa request makanan sayur. Apa pesan Anda untuk orang yang belum bervegetarian? Saya akan mengajak mereka memakan sayur seperti aku, kuat, tidak kurang gizi, tumbuh besar, tinggi, dan tidak membunuh binatang, karena binatang adalah makhluk hidup seperti kita manusia. Dengan memakan sayuran, Buddha akan melindungi kita dan dunia akan menjadi aman. Amin.
dulu suka makan ikan salmon, tetapi sekarang tidak lagi karena kalau saya melihat hewan dipotong saya merasa sedih. Saya merasa bahagia bisa vegetarian karena tidak merasa berdosa sedikit. Sebenarnya daging itu enak kalau dimakan bumbu. Mari kita bantu Sukosan meninggalkan vegetarian. Ayo Suko, kita bervegetarian selain sehat juga bisa melindungi bumi. Kan? 大家好，我叫吉茂红，现在10岁了。吃素是什么？吃素是只是吃菜，没有吃肉，然后没有杀动物，保护地球。你年纪小，为什么吃素？因为吃素是保护地球，没有杀生。想起吃素，你感到什么？我感到身体健康和很少生病。我们要坚持吃素，谢谢大家。 Oh, luar biasa ya. Adik-adik kita, ya Siong Willy, bisa Ya, berbagi tentang vegetarian. Udah bisa vegetarian, padahal baru umur balita ya Siong ya. Udah bisa bervegetarian. Tentunya ini bisa jadi contoh ya buat kita untuk selalu konsisten vegetarian. Yang Suko yang masih belum vegetarian, ayo kita vegetarian. Bagi yang sudah vegetarian, kita konsistensi lah. Kita tetap vegetarian. Siong? betul. Ya, kurang lebih begitu ya Siong soal tentang penjelasan kita tentang vegetarian hari ini ya Siong ya. Betul. Apakah Suko Siong Suci ada pertanyaan bisa langsung tanyakan ke kami dengan raise hand atau langsung bertanya. Kalau ada yang mau sharing, Susian boleh ikut sharing, Susian tanggapannya. Tadi Susian kasih masukkan dikit. Ya, luar biasa. Xiao Pusa semua luar biasa. Ini saya tadi Willy perkenalkan Mima, bla bla bla. Terus kayaknya ada part yang belum dikenalkan deh. Kok bisa di sana ya si Mimanya? Benar nggak sih Sung Suci? Heran kan? Mima siapa sih? Selain Cicing. Ada part yang belum dikenalin, satu. Terus untuk Willy, wah itu udah rambutnya udah bukan Willy, Tommy, rambutnya udah rapi banget kayak tentara itu. Will, kamu juga harus kayak gitu, Will. Oh iya, Suko. Ya, selanjutnya ada yang mau kasih pernyataan sharing, boleh. Suko Siong Suci. Boleh undang Zebron langsung sharing nggak? Madalena, Susian Zebron nggak ada di sana. Madalena, Susian. Undang Zebron ya, sharing langsung. Mungkin ya, sepupu yang belum vegetarian ini yang perlu bertanya ini. Kenapa mereka bisa begitu centing ya? Yakin nggak? Ini saya mau tanya dulu deh kalau gitu. Sama Tommy. Tom, kamu kan sekian tahun. Sudah sangat bertekad dan yakin bakalan vegetarian sese. Maaf ya, saya moderator apa jadi narasumber? Nggak apa-apa, kan ada pertanyaan. Kita jawab. Oke, gimana Tom? Udah yakin? Berani bilang yakin? Satu hari misalkan, nggak yakinnya gini loh, saya tahu kalau kamu sendiri nggak mungkin buka deh. Yakin, Suko aja yakin. Tapi satu hari, dapat pacar calon. Masih pacar nih.
Kamu kalau vegetarian, maaf, saya nggak bisa. Saya nggak mau vegetarian. Pilihannya kamu vegetarian atau saya, gitu loh. Berandai-andai nih, berandai-andai. Masalah pribadi ya, Seku ya. Iya, Jadi tapi sebenarnya saya sharing ya, kemungkinan. Seku ya. Saya sharing ya, Seku ya. Vegetarian itu sejak Seku jelasin yang waktu acara 111 ya, Seku ya. Sudah cukup menginspirasi saya untuk bisa vegetarian. Tentunya Willy juga kan juga kita sama-sama ya di waktu yang sama juga. Nah, bervegetarian menurut saya itu ada kenaikan tingkatan lah, kita dari yang nggak makan vegetarian jadi vegetarian, satu stage lah gitu. Jadi menurut saya kelahiran kembali, meskipun kita nanti akan dihadapi coba-coba, setidaknya kita udah lewatin yang masalah tentang vegetarian atau nggak vegetarian. Soalnya menurut saya bagi setiap orang mungkin vegetarian itu problem, tapi bagi saya itu no problem. Orang makan cuma makan aja kok, habis makan kan kenyang. Lagi pula makan itu cuma 5 menit, habis itu udah kita harus kerjakan tugas kita. Nah, untuk soal yang mengenai Seku tanya soal pacaran itu, kan kita dikasih pilihan, kamu mau pacaran sama saya tapi kamu harus ikutin saya makan daging. Kalau vegetarian saya nggak mau ikut, saya lebih pilih vegetarian Seku. Nah, kedua saya juga harus ikutin kata orang tua saya, mama saya kan. Dia pasti memilih yang terbaik buat saya. Kalau saya sendiri yang pilih kan nanti kan nggak setuju kan, nggak cocok ke Seku kan. Bagaimana hadapi mami ya? Jadi mami dulu yang harus lulus ya, harus lulus lewat. luar biasa tuh dengar Seku semua. Dia akan memilih vegetarian loh. Waduh, bahagia Seku. Kalau gitu nanti ini kan kita baru bicara ya Seku ya. Saatnya nanti kita akan hadapi ini nggak gampang, soalnya nanti kan ada pemilihan, tapi tetap saya berkuku kalau saya ini harus vegetarian, malah saya harus bisa mengajak yang nggak vegetarian jadi vegetarian gitu Seku. Seku percaya, Seku yakin kamu pasti bisa. Kalau sudah ada niat pasti bisa. Kalau tadi jawabnya gini loh, ya tergantung Seku sebesar berapa hati saya ya. Waduh, itu bahaya. Ini enggak loh, sorry loh ya. Kalau gitu Seku jadi cucu kamu deh, cicit pun boleh deh. Reinkarnasi. Di sini ada maminya yang jadi ini loh. Nanti ke depannya kalau misalnya pasalnya nggak vegetarian, maminya yang jadi nggak boleh ya gitu ya, Tina saja ya. Sortir dulu ya. Sortir. Jadi sebelum si Tominya ACC okein, mamanya dewatin dulu. Berarti harus PDKT ke mamanya dulu sebelum ke Tommy. Ya pastilah kan Willy Susyong kan juga pasti ACC ke Seku dulu dong, baru ke mana mungkin sekarang kan Willy Susyong kan juga pasti ACC dari Seku, baru Seku bilang oke, baru Willy Susyong bisa pacaran gitu kan. Itu kan Susyong. Ya. Jadi malu nih ngomongin ini ya. Ya, tapi ya kembali lagi kita ke tekad awal lah Seku. Kalau misalnya kita udah VG, rintangan apapun kita harus lewatin lah. Mau itu sama teman, sama sahabat, sama pacar, sama kerabat, semuanya kita kalau udah tekad VG ya kita VG. Kayak misalnya waktu itu sebelum pandemi, teman-teman Tommy kan ada yang Muslim, ada yang Kristen, habis kuliah kita pergi makan kan. Nah, Tommy bilang kalau saya VG ini, ya udah kita cari resto yang misalkan kayak warung mama nasi goreng, ya udah saya pilih yang nggak makan daging, teman-teman makan daging ya suipian fleksibel, kita jadi orang jangan terlalu keke juga. Oh, kalau saya vegetarian, kalian semua juga harus vegetarian, nggak begitu, harus fleksibel. Kalau memang belum jodohnya, ya udah. Tapi kalau misalnya memang sudah ada kesempatan untuk itu, selain VG ya Seku ya, maksudnya seperti kayak kita buat baik. Kalau udah ada kesempatan itu, kita harus lakukan. Soalnya kesempatan itu nggak datang 2 kali. Kalau ada kesempatan itu, kita harus kerja. Misalnya ada Gojek nih, antar kita barang nih. Nah, kita kan lihat tuh jam 12 siang panas-panas kan, kita kasih dia minum, kita kasih dia
apa gitu yang meringankan beban dia gitu Seku. Itu sih Seku. Luar biasa, luar biasa. Ini siapa yang mau? Ini Tommy masih lowongan loh ini. Jennifer juga. Saya Suce, ini ajang cari jodoh nih. Iya, saya Suce, ini jadi biro jodoh. Ajang cari jodoh. Nah, Sylvia sudah silakan. Iya, saya ingin tanya ya. Nanti saya lihat videonya Shakespeare ya. Dari sampai cabai juga bisa makan. Benar-benar ya. Ya salut ya, saya juga bangga, juga sangat senang sekali ya melihat ini semua ya muda-mudi ya milenial ini memang benar-benar ya concern dengan global warming ya, kesehatan dan global warming. Ini salut sama ya Willy, Tommy ya, masih muda, masih bisa mengajak ya lebih banyak lagi. Saya yakin ini jalannya sangat panjang. Sangat bagus ya dengan pertemuan-pertemuan seperti ini. Mungkin bukan cuma sekali, ini pertama kali ya Willy? Ya, pertama kali. Pertama kali Suce, itu BB, anak muda, mereka semua yang arrange semua. Kita nggak ada ini. Ini bagian dari buku kita sebenarnya. Oh ya, bagus sekali ya. Ini dari Sally Suce yang host atau memang dari mereka sendiri, Sally Suce? Tadinya saya hanya ide, saya bilang bahkan ada yang kosong jadwalnya, terus saya bilang bagaimana ya kalau Seopusa itu satu sesi langsung mereka gerak gitu loh. Ya, bagusnya. Ya, memang ya anak muda lebih cepat ya, langsung. Kalau kita masih banyak mikir ya, kalau udah seusia kita masih banyak mikir panjang, mau gimana, tapi mereka sangat luar biasa. Saya juga ya kasih semangat lah sama muda-mudi ya. Dan saya rasa ya kalau kayak Willy, Tommy, mereka mau cari partner untuk yang vegetarian lebih gampang. Tapi mungkin yang cewek ya itu tidak segampang ya. Ya Yesi Suci, kita tahu lah ya anak kita. Kita juga tahu bahwa kita mempunyai anak perempuan. Nah mungkin yang Willy, Tommy ya tekadnya kuat, ya itu pasti ceweknya pasti ikut ya. Ya, kalau soal kita kayak PPT presentasi itu kan juga kita dari sekolah sampai kuliah kan juga hampir kayak ada setiap hari kita juga presentasi sehingga kita terbiasa gitu untuk berbagi, sharing, berdebat gitu kan kalau di sekolah gitu kan. Kalau mengenai itu ya jalinan jodoh lah kalau memang ada jodoh ya bagus. Kalau ya kan semua orang tergantung jodoh kan kan. Terkadang kita pengennya yang vegetarian ya tergantung jodoh. Kalau memang ya saya dapat yang vegetarian ya jodoh, kalau enggak ya enggak masalah bagi saya, soalnya kan kita hidup ini kan bukan cuma hal itu aja, masih banyak hal yang harus kita kerjakan. Yang paling penting itu kita buat baik sama menghormati orang tua, itu paling penting. Ya. Dengan keteguhan ya nanti bisa menginspirasi jodohnya. Ya bagus ya. Magdalena mungkin ya sharing lah. Kita yang jadi moderator ya, saya Suci. Kita yang jadi moderator. Kalau soal ini kita jadi vegetarian, kalau soal vegetarian kita jadi moderator pula nih. Mungkin sepo yang dari Batam bisa kasih kita pertanyaan, atau dari luar daerah Jakarta bisa berbagi. Udah kelihatan nih siapa mau sharing, Madalena selesai anaknya Suci. Ya, Ini ya mau sharing kalau misalnya ada yang masih ragu untuk anak-anaknya bervegetarian, mungkin nggak usah ragu lagi ya, karena karena saya alami sendiri. Itu anak saya dari sejak hamil udah vegetarian, sekarang tumbuhnya sehat, boleh dibilang pintar ya, setiap kata-kata dia bisa ucapin sendiri. Nah, jadi saya jadi dia nampak kokonya Jebron video, dia juga mau.
saya suruh dia, saya bilang no video, iya mau kayak Koko dia bilang. Jadi semalam saya video dia langsung jawab aja. Lucu. Berarti anak yang vegetarian itu cerdas juga, nggak kalah dengan anak yang non VG. Jadi kita jangan takut kalau anak yang vegetarian itu kurang gizi atau kurang pintar. Sebenarnya itu sama aja semua. Kayak Jebron juga, dia pertumbuhannya juga bagus, sehat. Jadi untuk orang awam jangan ragu, maksudnya jangan takut nanti anak saya kurang gizi, kurang pintar. Itu salah ya pemahamannya ya. Di sini saya bisa kasih lihat kayak anak-anak saya bisa yakinkan bahwa anak yang VG itu sehat dan pintar. Jebron mau bilang apa? Jebron, suku tanya ya. Kalau itu ada teman pernah makan Kentucky nggak? Dulu pernah makan Kentucky sebelum vegetarian? Umur 3 tahun. Pernah. 3 tahun. Mulai umur berapa ya Jebron ini vegetarian? Udah berapa tahun sih Auling saja? 4 tahun atau Udah 4 tahun. Oke, sebelumnya dari mulai 4 tahun udah dari VG. umur udah umur 4. Sekarang umur 10. Udah 6 tahun loh. Lama loh. Udah lupa mungkin rasa Kentucky ya. Terus kalau lihat teman-teman makan yang steak gitu, mau nggak, enak nggak? Enggak. Yakin? Enak loh itu steak Kentucky, enak loh. McDonald suka nggak? Pernah makan McDonald? Nggak pernah. Pernah. Makan kentang aja lu. Cuma kentang. Itu Jebron di sekolah pernah nggak dibilang, ih kok gitu sih, kayak orang kampung nggak pernah makan Kentucky? Pernah nggak? Enggak. Kalau digituin gimana? Misalkan ini ada satu teman, yuk makan Kentucky. Kayak mana rasanya? Hah? Diam-diam saja. Diam-diam saya. Kalau dibilang, ih ini anak kampung atau anak kok nggak pernah makan Kentucky sih, nggak pernah makan McDonald, gimana? Pengen coba nggak? Pengen tahu nggak rasanya? Enggak. Sama sekali nggak ya? Enggak. Luar biasa. Congratulations to you. Ya, itu pilihan paling benar. Terus papinya belum vegetarian gimana tuh? Waktu itu. Jebron ada ajak papi nggak? Ada. Terus papi nggak mau gimana? Waktu itu ya? Omelin nggak? Oh, nah. Ada omelin papi? Daddy? Enggak, anak yang baik. Oke, sekarang Suku cuma pesan terus ya. Dan kalau lihat Daddy itu curi-curi makan, boleh omelin. Cuma ini aja, cuma ini. Yang lain nggak boleh omelin Daddy ya. Cuma karena curi makan, nggak vegetarian, boleh diomelin ya. Oke, kanan ya, Jebron. Suku. Oh. Dan Jebron sejauh. Saya tambah ya tentang Jebron ya. Jebron waktu 4 tahun kan dia sudah mulai vegetarian. Nah ini mungkin kita tahu bahwa anak itu sangat polos dan itu tekadnya juga ya. Mungkin mereka polos dan tahu oh mungkin ini makanan sehat. Jadi mereka juga udah tahu suka makan sayur gitu. Nah pernah Mama boleh bilang ya grandma-nya bawa Jebron ikut ke arisan. Jadi saat di arisan semua orang kan masih ada yang masih VG, ada yang enggak. Jadi sayurnya ada yang setengah VG, ada yang setengah enggak VG waktu dulu ya. Nah saat itu semua ipo-ipo ambil kasih dia, nggak tahu dia udah vegetarian kan, ambil kasih dia daging, dia lihat terus dagingnya dia diam, dia nggak makan. Terus orang tanya nggak makan, baru mama saya bilang dia makan sayur, dia nggak makan daging. Nah dari kecil aja dia sudah bisa menahan nafsu ya. Luar biasa. Iya memang
memang dari kecil ya, mungkin jodohnya juga ya sudah sangat apa. Mungkin Kentucky dia juga belum pernah makan karena dia umur 3 tahun biasa ya, anak kecil 3 tahun itu mereka masih nggak begitu tahu itu Kentucky apa. Jadi waktu dia udah masuk ke TK Suci dia langsung vegetarian. Mama bilang grandmanya lah ya, bilang oh ini mungkin udah masuk ke Suci langsung vegetarian. Nah, dia ikuti aja. Jadi ini memang ya. Jebron. Nah, dia udah senyum. Nah, itu yang saya tambahkan. Kurang lebih begitu ya, Xiong Willy ya, karena waktu juga sudah menunjukkan waktu jam tutup. Oke, Seku? Chun Seku? Ada yang masih mau sharing nggak? Nggak apa sih? Ini ada yang masih mau sharing? Belum, baru 35 sampai jam 4 kan ya? Sebelum jam 4 lah. Oke. Suryanto yang kita undang Suryanto yang untuk sharing. Suryanto yang. Tadi ada ini Dimba ya, ini ya. Oh ini ya saya ya Suci ya. Oh oke. Saya mengikuti program kalian. Sangat terkejut ya, kalian sudah muda-muda sudah vegetarian. Terus saya kagum juga, soalnya saya mau nasihat anak-anak yang seimbang usia kalian. Susah sekali, mereka alasannya banyak kali kalau suruh ikut vegetarian. Lalu ini vegetarian tidak gampang, kalian bisa melakukan itu yang suatu keberkahan juga ya. Terus di mana kalian bisa motivasi yang lain untuk bervegetarian? Jikalau kalian ada ketemu kesulitan nggak? Saya pun mau belajar dari kalian supaya bisa mengajak anak-anak sebanding kalian umurnya mau bervegetarian. Dan saya selalu jumpa kesusahan juga, banyak alasan dari anak-anak itu, termasuk anak saya ya. Ya kasih jawaban, siapa bisa kasih jawaban? Xiong Willy dulu, silakan. Ya, mungkin lebih ke seperti ini. Kalau Willy sendiri kan memang lihat bahwa menjadi vegetarian bukan hal yang mudah ya, apalagi kalau bagi kita yang masih belum mendalami Dharma atau masih belum mengetahui apa itu vegetarian secara gambaran luarnya, atau melihat lebih dalam lagi vegetarian itu seperti apa. Kan? Jadi menurut saya cara yang mudah untuk kita bisa mengajak orang lain untuk vegetarian, pertama kita sendiri harus vegetarian. Yang kedua, saat kita bervegetarian, kita mengajaknya secara soft. Karena kita melihat bahwa yang di hadapan kita itu anak-anak muda. Mereka ini orang-orang yang mau punya pemikiran sendiri, punya mindset sendiri, punya cara berpikir dan cara bergerak sendiri. Sehingga yang kita bisa lakukan adalah lebih ke soft. Kalau di jualan itu lebih ke soft selling, kan? Ya, yang kita bisa lakukan pertama mungkin kita bawa makanan VG, ya kan? Makanan VG ya benar-benar harus enak. Nah, atau kita mungkin bawa ke restoran VG yang enak, ya kan? Kayak teman-teman saya, kadang saya bilang, wah kemarin kan udah makan daging. Udahlah hari ini sama temen, udahlah coba makanan VG sini sekali-sekali bareng saya di sini, ya kan? Udah coba dikit-dikit, dan memang ada beberapa teman yang saya bawa ke restoran VG yang benar-benar cukup enak. Dia bilang bahkan, wah kalau makanan VG seenak ini, saya bisa vegetarian nih. Oh gitu ya. Lalu perlahan baru saat mereka sudah ada, jadi ada 4 proses ya, sehingga orang bisa benar-benar bervegetarian. Pertama itu harus know dulu, harus tahu dulu apa itu vegetarian. Kan? Gimana orang bisa bervegetarian kalau belum tahu? Setelah dia know, baru dia bisa like, yaitu suka, menyukai vegetarian. Sudah mengetahui vegetarian tidak cukup, harus suka dengan vegetarian. Dengan cara apa? Ya, cara yang paling simpel adalah makanan enak. Kan? Sudah enak, lalu dia coba makan, mungkin nggak harus semua langsung full ya. Misal sehari makannya yang biasa siang makan daging,
jadi makan sayur, coba rutin untuk sehari, lalu 3 hari, seminggu, dan akhirnya dia pun melihat, wah, badan saya kok lebih sehat, lebih ringan, lebih energetik, saya juga bisa merasa bahwa badan saya lebih fit. Baru ke fase namanya trust. Dia percaya bahwa VG ini bisa membuat saya lebih sehat, ya kan, bisa membuat saya lebih energetik, ya kan, dan saya bisa hidup tanpa daging sebenarnya. Nah, baru di saat setelah ini, baru di fase di mana dia bisa full VG. Seperti itu sih, Shepo, menurut saya. Karena ada beberapa pas saya coaching camp, saya sempat sharing tentang vegetarian, dan saya mulai dari awal main games dulu, di mana saya akan mengajak teman-teman setelah saya sharing, siapa yang mau VG untuk sebulan full. Dengan saya akan kasih satu hadiah untuk yang mau VG full selama 1 bulan. Nah, dan kalau anak muda itu sukanya di-challenge, bukan dipaksa ya, di-challenge, diberikan challenge. Ada banyak yang terpacu. Ada sekitar 6 ya, sekitar 6 mulai bervegetarian, dan so far ada juga yang full, tapi karena kemarin kayaknya ada kendala mereka sehingga stop gitu. Tapi ada sempat full VG gitu sih. Sedikit sharing dari saya. Ya, bagus sekali, Hanyung Sing ya. Sungguh-sungguh bijaksana ya. Mau menasihati orang bervegetarian, itu juga harus punya tekniknya ya. Berarti bijaksana dari Willy. Kangen Willy Sisyong. Ya, Sepo, saya bisa sharing juga ya. Silakan. Sepo. Jadi kalau dari Willy Sisyong itu, dia mengajak orang untuk bervegetarian. Nah, tapi kalau dari saya ini pribadi ini, saya mau menyampaikan tentang gimana caranya supaya kita pribadi ini bisa bervegetarian. Nah, jujur pada awalnya ini saya kan dari Medan, Sepo kan. Nah, di Medan tuh ya kita tahulah setiap sejengkal pasti ada restoran atau warung yang pasti enak-enak lah makanannya lah. Kalau di Jakarta pasti kalah lah. Godaannya itu pasti lebih besar. Dulu waktu di Medan tuh saya keluarga nggak mengenal seci, karena ya kan kita bilang jalinan jodoh ya inginnya. Nah, karena kita nggak mengenal seci, ya kita sangat menikmati duniawi ini. Kita ke Texas lah, KFC lah, ke steak dan sebagainya, itu hal yang biasa umum. Tapi setelah kita pindah ke Jakarta, kesibukannya kan juga beda. Jalinan jodohnya itu akhirnya sampai di mana ketika keluarga bisa menjalin jodoh di ceci, kita bisa chosu, bisa buat baik di ceci, bervegetarian. Nah, kita bervegetarian baru kita bisa ajak orang. Menurut saya kenapa saya bisa vegetarian? Satu, karena di Jakarta itu kan kita sibuk nih semua, kuliah, terus kerja, ada belajar dan sebagainya. Kalau saya dulu itu bervegetarian karena ada promo Grab. Jadi kan dulu kan saya kan sekolah di Penabur nih kan, karena dekat dengan Dharma Kitchen yang di Cindy sepupunya itu, promonya memang kalau menurut teman saya makanannya itu rada lebih mahal, 60.000, 70.000 kan. Untuk porsi anak kuliah, anak sekolah ini udah termasuk mahal. Tetapi karena ada waktu awal-awal tuh promo Grab itu potong hingga 90%. Jadi teman saya terkejut semua. Saya beli di kantin aja udah 15.000, yuk beli Dharma Kitchen baru 10.000. Dan ini dilakukan setiap hari. Nah, jadi saya jadi keterusan sejak Selitsuku juga waktu ajak kita sejak 3-4 tahun yang lalu kan. Sejak saat itu terusan, keenakan dong jadinya dong, kita bisa makan resto setiap hari gitu kan. Tapi setelah itu kan saya kuliah nih. Nah, di daerah kuliah ini vegetarian ini agak jarang, agak jauh gitu kan. Sehingga kita harus menyesuaikan diri dengan cara kita kayak bawa bekal. Terus terkadang kalau setelah habis kuliah, saya ada kok ajak kita ke kayak yang Vihara Ekayana atau enggak Loving Hut yang kurang lebih sekitar 2 km lah untuk kita ayo sama-sama makan VG gitu kan. Nah, itu sih kalau cerita saya. Menurut saya sih itu karena jalinan jodoh ya Sepo ya. Semua kan berawal dari orang tua dulu. Orang tua kasih kita contoh. Nah, dari orang tua baru ke adik saya. Adik saya vegetarian dulu, lalu dia mengajak saya.
Nah, setetes demi setetes akhirnya saya bisa makan vege. Begitu juga dengan seku-seku dari tim mama saya. Mereka tergerak hatinya karena mama saya itu bisa makan vegetarian. Karena ada jalinan jodoh lah baru bisa makan vegetarian. Kalau seku sepo udah makan vegetarian itu berarti otomatis lama-kelamaan pasti anaknya juga ikut vege karena ini kan jalinan jodoh. Setetes demi setetes makan vege. Kalau misalnya yang lingkungannya yang keruh, ya agak susah. Harus kelereng-kelereng berikutnya lagi untuk bisa makan vege. Tapi karena kita udah ada kesempatan nih, kita udah ada kesempatan kalau kita bisa dengar Dharma Masternya, kita bisa berinteraksi dengan seku-sepu Susing Suce. Nah, otomatis kalau udah ada kesempatan, why not kalau kita untuk makan vege? Toh, Master udah sampaikan kok kalau kita harus makan vegetarian. Itu sih, Sepo. Ya, bagus. Ya, Sepo juga ingin sharing. Ya, silakan, Susung, silakan dulu. Sepo ingin sharing sedikit ya. Memang Sepo udah vegetarian, ya kan? Udah vegetarian, ya tentu istri ya suku juga masakan vegetarian, ya kan? Tapi dia mereka ikutnya vegetarian saat di rumah. Kalau di luar masih belum bisa putus. Kalau ada daging disuruh makan masih mau makan. Nah itu, jadi berarti belum bersih gitu. Menurut saya gini, Sepo, kita nggak bisa mengubah hitam jadi putih, putih jadi hitam ya, Sepo ya. Memang ini butuh proses. Di rumah kita VG, di luar nggak VG, ya terkadang jodoh ingin, ya Sepo kan di rumah kan sebagai orang tua kan cuma menasihati, ayo kita makan VG. Kalau memang dia nggak jodoh, mau berkata 1000 kali pun nggak bakal masuk. Tapi kalau dia udah ketemu klok, kayak misalnya saya, Sepo udah bilang, ayo kita makan VG. Kan awal-awal kan saya juga sama Willy kan nggak masuk kan, maksudnya nggak tertarik. Tapi semenjak saya Seku yang mengatakan ayo kita makan VG dan mengajak kita tergantung jalinan jodoh lagi, Sepo. Kalau memang Sepo bisa sanggup untuk mengajak anak-anak Sepo ikut VG, ya berarti ya memang sudah jodohnya. Tapi kalau misalnya memang dia begitu, ya udah, minimal dia di rumah itu ada makan VG, itu udah bagus, Sepo, daripada sama sekali tidak makan VG kan, Sepo kan. Itu menurut saya sih begitu. Willy? Ya, kanan Sepo atas pertanyaannya. Menurut Willy sih balik lagi ke lebih ke why-nya. Menurut Willy, selain jalinan jodoh seperti yang Tommy sudah sharing, Willy setuju banget tentang jodoh itu pasti saat ketemu jodoh nanti pasti bisa terjadi VG. Nah, tetapi gimana cara kita mendekatkan diri ke jodoh itu? Kan? Menurut Willy itu dengan caranya memberikan sebanyak-banyaknya kesempatan untuk semakin dekat ke jodoh itu. Gimana caranya? Mungkin salah satunya adalah dengerin seperti talk hari ini, ya kan, BB hari ini. Kita saling sharing, dan semakin kita mendengar sharing, semakin kita, mungkin belum di titik di mana, misal anak Sepo udah di sini nih, ini untuk mencapai VG. Nah, mungkin anak Sepo belum sampai sini, tapi sudah makin mendekat. Nah, lama-lama seperti Tommy dan saya sendiri, kita bukan langsung, dikasih tahu, yuk VG yuk, langsung VG mendadak. Kita dipoles, ya kan, setiap hari mungkin kita ada ikut acara apa, lalu kebetulan Shelly Seku sharing dan masuk ke kita, sehingga kita pun langsung VG, ya kan. Nah, di saat itu kita baru bisa full VG karena jalinan jodoh itu. Tetapi jalinan jodoh itu tidak muncul hanya begitu saja. Itu karena sudah diakumulasi dari apa yang kita sudah lakukan keseharian kita. Mungkin saat di rumah, ya kan, kita setiap sebelum makan atau apa, kita cari tahu lah tentang fakta vegetarian. Vegetarian ini bisa membawa ini, ya kan. Kita tahu bahwa di dunia ini ayam, sapi dan lain-lain mengeluarkan metane dan lain-lain yang bisa melukai bumi ini jauh dibandingkan tumbuh-tumbuhan. Nah, mungkin kita bisa lihat setiap hari kita dengar, wah benar ya VG ternyata seperti ini. Tahu-tahu pas anak Sepo lagi jalan-jalan, kayaknya terkena berita tentang VG baik dan lain-lain.
dan secara perlahan pasti ada jalannya untuk akhirnya bervegetarian. Seperti itu sih, Sepo, menurut saya. Menurut saya kan Sepo kan, ini semua juga harus Sepo ajarkan juga soal prinsip. Soalnya kalau Sepo anggap ini baik, berarti tandanya anak Sepo mau nggak mau juga harus menerimanya. Prinsip kehidupan Sepo. Kalau vegetarian aja dia nggak mau dengar Sepo, berarti tandanya kan yang lain-lain juga nggak cocok sama Sepo. Tapi Sepo sebagai orang tua itu harus bisa sanggup untuk mengubah anak Sepo supaya bisa VG seperti sekunya mamanya Willy Sesiong juga dengan mama saya juga awalnya dulu baru bisa ajak kita, baru akhirnya kita setetes demi setetes kan baru bisa vegetarian. Kita ubah dulu pola pikirnya sehingga misalnya dia makan KFC nih, seperti dulu adik saya bilang, oh kamu makan jamur ya, enak ya. Nah, setetes demi setetes akhirnya prinsip kita berubah dari yang keras jadi kita mau menerima. Gak mudah kalau misalnya kita cuma bilang aja, oh ini karena gas metana itu udah rasanya itu kayaknya setiap kali ada seminar kita selalu mendengar gitu, tapi tidak mudah untuk mengubah seseorang dari non VG jadi VG. Itu tidak mudah, makanya harus kita bahas terus menerus. Setiap makan kita bilang terus vegetarian tuh enak loh, ini bagus untuk kesehatan loh, ini bisa memutus jalin jodoh buruk soal tentang daging-dagingan dan sebagainya. Kita harus pokoknya ada pelatihan diri lah seperti yang Sepo biasa dapatkan dari Dharma Sekung Sangran gitu. Willy, Ya, Will, benar. Ya. Will, Seku mau tanya, Seku ingat kamu decide vegetarian hanya karena masa sih saya kalah sama Vincent, cuma Betul. itu kan, bukan karena apa-apa kan, hanya gitu. Jujur sih, Jadi memang, how sensingnya. ya, setuju. Karena memang, tapi menurut saya, Syuku, walaupun memang terbesit niat untuk full VG itu karena adik saya, ya kan, yang awalnya dia langsung decide mau full VG, akhirnya saya pun, tergerak, masa Vincent bisa VG, saya nggak bisa, saya langsung Vian, saya mau vegetarian full. Tapi menurut saya, bisa terjadi hal seperti itu juga karena Mama setiap kali juga ada sharing tentang VG, dan saya pun sering bukan pertama kali ikut acara Ceci untuk dengerin VG, karena mungkin sudah berkali-kali, dan di saat itu pun hati saya pun nggak mau kalah nih, emosi nih ya kan, emosi tapi dalam hal positif, akhirnya pun ke-trigger untuk full VG. Itu sih Seku. Masih ingat ya Seku? Terus Seku mau tanya, Mima tadinya VG nggak? Iya, ingat. Mima tadinya VG nggak? Mima tadinya waktu kenal kamu. Belum. Berarti kamu yang pengaruhi dia. Tuh Tom, bisa ya, jangan terpengaruh, malah mempengaruhi. Tapi Mima bukan benar-benar karena saya. Oh gitu. Ya. Oh gitu ya, karena disucing lah ya. Betul. Ya bagus. Enggak, jadi kamu decide waktu itu baru pengen tahu juga, decide Vincent vegetarian, kamu masa nggak bisa, dia kan hari itu angkat tangan. Kamu langsung juga hari itu atau besoknya? Karena hari itu kan kamu nggak angkat tangan. Nah, jadi Willy lupa ya secara spesifik seperti apa, tapi kasusnya seperti ini. Vincent tanya ke Mami, Vincent boleh vegetarian nggak? Ya kan? Lalu abis itu Mami pun bilang, oh kalau kamu memang mau boleh. Nah, Mami pun tanyakan ke saya, Willy, kamu mau VG juga nggak? Karena Vincent mau VG. Tapi kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Nah, dari saat itu Willy langsung, mau full VG. Mau gimana pun caranya harus full VG. Bukan setengah-setengah, karena ya nggak mau kalah ya. Di momen itu. Luar biasa ya, anak muda ini luar biasa memang. Tapi kembalilah, Seku tetap percaya itu adalah apa yang sudah ada di gudang kesadaran ke-8. Kita ini, mau Mami, mau siapa, semua hanya hakikinya sudah ada. Kayak korek api, dia sudah memang ada apinya, cuma tunggu dipetik aja gitu ya. Iya, betul. Ya, kalau Tommy saya lihat, saya nggak tahu sebengerikan apa si maminya ini, tapi benar-benar luar biasa loh Tom. Kamu udah segitu gede semua Mami. Handphone
Mami harus sortir dulu. Maaf, bukan rahasia. Mungkin sekarang nggak lagi. Ini maminya seperti singa apa harimau ya? Tapi yang kenapa Suku bilang begitu? Nah, mungkin Suku sepuas sama anak-anak ada secing yang lain. Oh ya, habis ini secing boleh tanya ini kalau ada yang belum VG. Ini anak-anak ya, berbakti pada orang tua ini adalah kunci sukses sebenarnya. Tommy ini berbakti banget. Dia punya bisnis. Oke, silakan. Suku nggak lanjut lagi. Silakan. Ya, Mimi Suku ya. Silakan, Suku. Selamat siang, Tommy Sesiong. Ini Louis mau sharing sedikit. Oke. Louis. 我按是故事婆，我要分享我飞给，是因为我那时候我问我的妈妈，飞给什么意思？我妈妈说呢，是飞给是只是吃菜，没有杀生命，没有做坏事，保护生命。然后现在我坚持吃素了。谢谢是故事婆。 Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi maksudnya itu Era bertanya kayak apa itu VG itu kita ini tidak membunuh, kita makan makanan yang sehat, vegan lah gitulah kan, tidak membunuh hewan, positif thinking lah gitu. Contoh susun relevan nih. Ada lagi? Contoh susun relevan. Tommy Sesiong ya, Tommy Fusak ya. Ini Suku mungkin mau kasih sedikit tambahan ya, terutama buat support tadi, Sesiong tadi yang lagi berpikir keras ya, bagaimana caranya supaya anaknya bisa benar-benar tekad vegetarian, nah jangan sampai di luar non VG, di rumah hanya VG. Menurut Suku, menurut saya semuanya semua itu memang ada metodenya ya, dan semua proses ada yang bisa langsung seketika juga dan ada yang enggak. Cuma kalau untuk remaja ya, kalau anak Sesiong harusnya masih remaja juga. Anak sekarang ini memang enggak bisa ya kita memaksa kayak zaman dulu kita otoriter gitu. Lebih cenderung tuh komunikasi dua arah. Kalau misalnya dari versinya Sesiong, kalau saya terhadap anak-anak saya ya, biasanya saya enggak memakai status seorang ibu. Saya akan pakai status sebagai seorang teman dalam versi komunikasi ya. Jadi mencari tahu apa sih pemikirannya, juga pemikiran kita seperti apa sehingga untuk mendekati satu tujuan yang kita inginkan gitu. Contohnya yang untuk ini otomatis Sesiong kan lebih memahami watak anaknya. Kita dalam untuk mengajak orang bervegetarian, terutama untuk keluarga kita sendiri ya, pasti kita ada trust-nya ya, dalam arti anak saya kira-kira cara berpikirnya seperti ini nih. Di dalam berpikir itu kita mencari celah apa sih yang kita bisa masuk. Contoh yang saya alami sendiri, Mbak di rumah. Sejak Mbak saya kerja mungkin 1,5 tahun ya, ini yang baru ya, pakai jilbab juga. Waktu kerja saya udah ngomong bahwanya ibu di rumah enggak masak daging. Jadi Senin sampai Jumat kita kan masak ya, itu full VG, jadi enggak beli daging juga. Tapi Sabtu Minggu kita memang enggak masak, selalu makan di luar. Kadang dia ikut kita makan, kadang dia enggak mau pergi, enggak keluar makan. Jadi kalau Sabtu Minggu waktu itu saya masih ada toleransi ya, dalam arti orangnya udah bisa terima nih bahwanya kita VG, dia ikut kita VG ya, makan telur gitu. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu, saya juga memberikan keleluasan mereka mau beli daging, beli apa untuk beli makanan udah siap saji pulang untuk makan, ya udah saya tetap beliin. Terus saat COVID datang, nah saat COVID datang itu saya membawa
membuat mereka berdua itu berkomunikasi. Saya ngomong, kita di COVID ini semua ketakutan, segala macam itu setiap ajaran juga mengajarkan tentang kebaikan ya. Kayak kita doa, kayak sekarang kita lihat kematian di mana-mana. Jadi kita ngomong cara ungkapan doa untuk ini semua ya, dengan kita tuh menghargai juga mereka. Karena kalau mereka cuma beda sama kita, apa nggak bisa berbahasa seperti bahasa manusia, tapi mereka semuanya bisa bersuara loh. Sama dengan orang bule ngomong bahasa Inggris, kita ngomong Hokkien atau Indonesia sama, ya kan? Nggak ada beda dengan kita gitu. Jadi itu makanya kita wujudkan dengan apa? Kasih sayang ya. Jadi semoga ini COVID juga segera selesai dan mereka mau terima gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya nanti pulang kampung mungkin aja mereka tetap apa. Tapi setiap ada kesempatan saya ajak mereka ngomong dengan versi ke ajaran agama mereka kan. Ajaran agama mereka juga tentang kebaikan juga, hal-hal yang sangat positif. Dan sampai sekarang berarti udah 6 bulan ya. Mbak saya, dia tetap ikut saya vegetarian tanpa makan daging. Jadi benar-benar saya nggak memakai pemaksaan, tapi komunikasi sampai mengetok batinnya seperti itu. Jadi mungkin Susyong coba berpikir aja, kira-kira anak lebih cenderung kemana? Karena kalau misalnya nih anak ini suka pakai batik, kita beli satu baju yang semua penuh dengan berian pun anak nggak akan senang karena dia sukanya yang batik. Tapi kalau kita udah tahu dia pakai batik lebih senang, kita bawain dia pakai batik, udah itu kita mengajaklah berkomunikasi. Suasana kalau pikiran kita lagi enak, lagi nyaman, pasti cara kita berkomunikasi itu juga lebih akan meresap gitu loh. Jadi karena sesuatu kalau dengan pemaksaannya, kalau badannya itu oke, mulut ini oke, tapi batin itu enggak oke, maka tidak akan bertahan gitu. Jadi lebih cenderung akar itu harus kuat dan itu butuhlah tetesan-tetesan juga gitu. Seperti itu sih, Kan En. Dan Seku Yesi, ya menurut saya ini ya Seku ya, apa tuh masing-masing Seku ajarin anak Seku, mama saya ajarin saya, masing-masing orang tua punya ajaran masing-masing, tapi kita tetap sesuai ajaran dari Sekongsan, yaitu kita harus bervegetarian. Menurut saya itu semua juga tergantung ingin ya, kembali lagi ya, kayak misalnya kita ambil cerita kemarin kita habis baca sutra kan, kita ada lihat Mas Seceng bercerita berbicara tentang Biku Mahamogalana. Biku Mahamogalana ini awalnya juga dia udah ada niat untuk menjadi biku, tapi nggak bisa karena orang tuanya itu tidak memperbolehkan dia. Berarti ini kembali lagi ke jodoh. Setelah ia meninggal, ia baru bisa menjadi biku. Nah, ia juga bisa mendapatkan kepercayaan dari Buddha untuk menjadi tangan kanannya ya. Nah, ketika ia mau menjelang ajalnya, ia kan kalau berdasarkan cerita di buku sutra itu kan, ia meninggal karena ini kan dipukul oleh segerombolan orang kan, karena ini dikarenakan karma buruknya itu pada masa lalu itu terlalu besar, sehingga pada masa sekarang meskipun ia sudah menjadi biku ini, ia tetap meninggal aktif oleh orang-orang yang ia lakukan pada karma masa lampau. Tapi kan dia punya kekuatan batin ya, sehingga dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tetapi dari cerita itu kita bisa tahu kok misalnya sudah menjadi baik pun belum tentu 100% baik. Kita tetap harus membayar karma buruk kita. Semua lagi tergantung dari jalinan jodoh kita gitu. Suyanto yang raise hand dari tadi, silakan Suyanto yang. Ya, Susyong Suci, Kan En ya, Tachiaya, ini mungkin juga waktu ya. Jadi di sini saya cuma tambahkan aja. Ini saya hari ini betul-betul kantong ya. Ada kita punya Willy Susyong, Nima, Tommy, Jennifer, Jeffron, Vincent ada ya, sama Louis ya tadi ya. Saya sangat bangga sekali dengan kalian semua ya, yang walaupun masih muda tapi sudah berjodoh dengan Sukong Sanjen ya. Nah kita lihat Sukong Sanjen ini pada saat pandemi ini lebih lagi gencar untuk mengingatkan kita ya. Jadi termasuk Sukong ini juga ya salah satu juga percaya sama Sukong Sanjen ya, bahwa kita betul-betul saat ini bervegetarian sudah menjadi mutlak ya. Jadi tidak ada tawar menawar lagi.
Tapi saya yakin itu semua itu adalah sebuah pintu dharma untuk kita tapakin ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi, saatnya sekarang kita mesti tunjukkan kepada dunia bahwa dengan bervegetarian itu adalah salah satu ling fang miao yao ya. Maksudnya ini salah satu obat mujarab yang bisa mengatasi COVID ini ya. Jadi kita harus percaya, yakin, yu yin jiu yu li ya. Kita bilang ada ikrar, ada kekuatan ya. Jadi di sini kita juga mungkin bisa mengingatkan kepada seku sepo ya yang lain, mereka kalau belum ya cepat-cepatlah kita lakukan ya. Ini master dengan keyakinan yang sangat penuh untuk mengajak kita supaya kita bisa keluar dari kondisi itu. Dan memang dunia ini kalau mau go green mulainya dari kita juga. Ini ada kaitan dengan lingkungan kan. Jadi betul-betul kita bilang pintu dharma ini salah satunya adalah justru kita bisa masuk ke dalam itu. Jadi Sepo sangat bangga sekali dengan kalian yang masih muda-muda mau melakukan hal ini ya. Ini juga memberi contoh dan mengingatkan kita ya. Kita bilang kita mau berbakti kepada orang tua, ini juga salah satu wujud daripada kita lakukan ini hal yang benar. Kata Master, hal yang benar lakukan aja. Jadi kalau Master sudah bilang atau Sukong Sanjen sudah bilang, ya hendaknya kita lihat dari segi paling positif di saat sekarang ini ya. Mungkin kira-kira yang saya bisa kasih gambaran ya, kan pusat man, Amitofo. Dengan proses yang Tommy sama Lili yang masih mau ada tambahan? Sudah cukup? Sudah cukup ya. Paling ini kita mau tambahin beberapa kata dari Sang dan Raja penutup. Mengutip dari Sekung Sangren ya. Kita harus menenangkan pikiran, membangkitkan ketulusan, dan bervegetaris. Dengan bervegetaris, kita menciptakan pahala lewat mulut. Pertama, janganlah membunuh ataupun mengonsumsi daging hewan. Kedua, imbaulah orang-orang untuk bervegetaris. Jika bisa tidak akan menciptakan karma buruk. Kanan seku-sepo. Kanan, Tommy. Kanan seku-sepo semua. Oke, sebelum kita tutup, kita mention dulu ya session. Boleh. Jadi Sing Foso, Sawan Sin, Iwan Sin. Saiwan Sin. Sanwan Sin.